Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Pada tahun 1888, Brunei pertama kali menjadi protektorat Britania, yang pada praktiknya berarti bahwa Brunei mempertahankan pemerintahan internalnya sendiri. Urusan luar negerinya dikendalikan oleh Britania. Ini merupakan bagian dari upaya Britania untuk mengamankan kepentingannya di kawasan tersebut, terutama menyangkut perdagangan dan menghadang pengaruh kolonial dari kekuatan Eropa lainnya. Namun, Inggris tidak menjadikan Brunei sebagai protektorat sepenuhnya, dan pada akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Brunei. Kenapa Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada Brunei? Berikut kami ulas seputar kemerdekaan Brunei versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pembebasan atau kemerdekaan Brunei dari Inggris pada 1 Januari 1984 adalah hasil dari perjalanan panjang dan kompleks proses negosiasi serta keinginan kuat bangsa Brunei untuk mengatur sendiri negaranya. Inggris membebaskan Brunei bukan hanya karena satu alasan, melainkan karena didorong oleh kombinasi beberapa faktor sebagaimana berikut ini. Yang pertama, perubahan kebijakan Inggris. Pasca Perang Dunia II, Inggris mengalami perubahan besar dalam kebijakan luar negerinya, terutama terkait dengan koloni-koloninya. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi yang meningkat dan perubahan dalam pandangan politik global menyebabkan Inggris melihat bahwa mempertahankan dan mengontrol koloni-koloni menjadi semakin tidak praktis dan mahal. Kemerdekaan bagi koloni-koloni tersebut kemudian dianggap sebagai solusi yang dapat mengurangi beban ekonomi dan politik bagi Inggris. Ini menjadi salah satu alasan utama di balik pembebasan banyak koloni, termasuk Brunei. Yang kedua, keadaan internal Brunei. Brunei memiliki ekonomi yang relatif stabil dan kuat, terutama karena kaya akan sumber daya minyak dan gas alam yang pertama kali ditemukan pada tahun 1929 di Syria. Kekayaan sumber daya alam ini memberikan Brunei keunggulan dalam negosiasi mengenai kemerdekaan, karena negara ini memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung dirinya sendiri. Dengan posisi ekonomi yang kuat, Brunei memiliki kapasitas yang baik untuk berdiri sendiri dan mengatur masa depannya setelah pembebasan dari Inggris. Yang ketiga, dorongan kemerdekaan. Setelah Perang Dunia II, gerakan anti-kolonialisme dan nasionalisme merajalela di banyak negara di Asia dan Afrika, termasuk Brunei. Rakyat Brunei, seperti banyak bangsa di seluruh dunia yang berada di bawah penjajahan, memiliki keinginan yang kuat untuk memerintah negara mereka dan menentukan masa depan mereka sendiri. Proses pembebasan Brunei dari Inggris adalah cerminan dari semangat kemerdekaan dan kedaulatan nasional yang diperjuangkan oleh banyak bangsa di seluruh dunia pada masa itu. Yang keempat, perjanjian dan negosiasi. Proses menuju kemerdekaan Brunei melibatkan serangkaian negosiasi dan perjanjian antara pemerintah Brunei dan pemerintah Inggris. Kesepakatan yang dicapai mencakup jaminan tentang keamanan dan hubungan ekonomi antara kedua negara setelah kemerdekaan. Selebih dari itu, peran Sultan Brunei sebagai pemimpin negara juga ditegaskan dalam negosiasi tersebut, memastikan bahwa Brunei dapat mengatur masa depannya sendiri dengan mempertahankan kedaulatan dan identitas nasionalnya. Yang kelima, pengaruh regional.
Situasi politik dan kemerdekaan negara-negara tetangga di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam tekanan yang diberikan kepada Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada Brunei. Keberhasilan negara-negara tetangga dalam memperoleh kemerdekaan dan membentuk organisasi seperti ASEAN menunjukkan bahwa kemerdekaan dan kerjasama regional adalah tren yang tidak bisa dihindari di wilayah tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pandangan dan kebijakan Inggris terhadap koloni-koloninya di wilayah tersebut, termasuk Brunei. Alhasil, kemerdekaan Brunei dari Inggris tersebut akhirnya diperoleh melalui proses diplomasi dan negosiasi yang panjang, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat kemerdekaan. Ini menandai era baru bagi Brunei, di mana negara tersebut dapat mengambil kendali penuh atas urusan internalnya dan berperan lebih aktif di panggung internasional sebagai sebuah negara merdeka. Pada saat itu, Brunei dapat mengatur nasibnya sendiri dan menentukan arah pembangunannya sesuai dengan keinginan dan kepentingan nasionalnya. Demikian seputar kemerdekaan Brunei versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kemerdekaan Brunei, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.